Pagi semuanya. Assalamualaikum Sampurasun. Lagi di sawah nih kita. Sebentar lagi mau jalan ke puncak untuk menanam pohon di areal wisata yang kemarin sempat dibongkar. Hibich itu namanya. Saya lupa itu nama yang sebenarnya apalah ya. Pokoknya itu. Kemudian tidak ada perkelahian antar geng, antar kampung, antar kabupaten, antar suku. Nggak boleh. Harus tertib negaranya, harus nyaman negaranya, tidak boleh ada pemalakan, tidak boleh ada premanisme, harus bersih. Jagoan Citiwul sudah ditangkap dan ini pembelajaran bagi semuanya di wilayah Provinsi Jawa Barat. Jangan coba-coba bergaya jadi jagoan kalau ujung-ujungnya sudah ditangkap, nangis. Semangat untuk seluruh rakyat Jawa Barat, jangan pernah takut terhadap aksi preman. Biar tidak gagal paham, harap tonton sampai selesai. Jadi teman-teman, Kang Deddy sangat ingin memberantas yang namanya premanisme di Jawa Barat agar wisatawan di Jawa Barat bertambah dan penduduk Jawa Barat akan merasa nyaman dan aman. Bagaimana cara Kang Deddy dan apa yang Kang Deddy ingin lakukan? Mari kita simak video yang satu ini dulu. Pagi semuanya. Assalamualaikum Sampurasun. Lagi di sawah nih kita. Sebentar lagi mau jalan ke puncak untuk menanam pohon di areal wisata yang kemarin sempat dibongkar. Hibich itu namanya. Saya lupa itu nama yang sebenarnya apalah ya. Pokoknya itu. Kemudian kenapa dibongkar? Tata nilai keindahannya hilang, ekosistem tehnya hilang, air jatuh ke beton, turun ke sungai, banjir di Cisarua, banjir di Bekasi, banjir di kota Bekasi. Nah, gini deh, ini sawah nih indah nih. Indonesia ini punya modal kepariwisataan yang sangat luar biasa. Satu, punya alam yang sangat indah. Punya gunung yang menjulang, punya hutan yang menghijau, punya laut yang membiru dengan ombaknya yang sangat dahsyat dan indah, punya aliran sungai yang berkelok. Problemnya apa? Gunungnya gundul, sungainya menyempit, keruh, penuh dengan sampah, kemudian lautnya, pantainya tidak tertata, banyak bangunan, kemudian kotor. Nah, caranya gimana? Gunungnya harus hijau kembali, lautnya harus bersih, indah, tertata, kelok sungainya harus terjaga, sampah-sampahnya tidak boleh ada, pariwisata pasti berkembang, taruhan saya. Yang kedua, infrastruktur jalannya harus pada mulus di mana-mana, petunjuk jalannya harus bagus, CCTV, keamanan pengendaranya harus terjaga, orang yang berlalu lintasnya tertata, teratur, petugasnya sigap, angkutan lautnya murah, angkutan udaranya murah, keselamatannya tinggi, nyaman, banyak diskon tiketnya, wisata. Yang ketiga, masyarakatnya ramah, menjaga budayanya, menjaga tradisinya, tidak berbohong, tidak menaikkan tarif angkutan, tidak menaikkan tarif beca, tidak menaikkan tarif andong, tidak menaikkan tarif ojek, tidak menaikkan tarif Grab, tidak menaikkan tarif taksi terhadap wisatawan, tidak menaikkan tarif makanan kepada wisatawan. Nah, kejujuran para pelaku usaha di bidang transportasi, di bidang makanan, di bidang fashion, yang jualan kaos, jualan baju, souvenir, semuanya sesuai dengan harga yang sebenarnya, nggak boleh ditambah-tambahin. Kemudian yang berikutnya apa lagi? Keamanan negaranya harus aman, bebas dari konflik, tidak boleh jalannya macet karena orang terus-terusan menggunakan jalan untuk menyampaikan berbagai pikiran dan gagasan dalam setiap hari. Kemudian tidak ada perkelahian antar geng, antar kampung, antar kabupaten, antar suku, nggak boleh, harus tertib negaranya, harus nyaman negaranya, tidak boleh ada pemalakan, tidak boleh ada premanisme, harus bersih. Kemudian yang berikutnya adalah apalagi? Jaringan internetnya terkoneksi, telekomunikasinya terkoneksi, sinyalnya selalu menyala. Nah,
Kemudian yang berikutnya apa lagi? Pemerintahnya ramah terhadap negara-negara lain, bercerita tentang bagaimana keadaan negaranya, bercerita dengan sejarahnya, bercerita tentang bagaimana masa depan negaranya. Nah, kemudian orang tertarik datang ke Indonesia. Jadi itu cara bagaimana kita meningkatkan kepariwisataan sehingga kita tidak menjadi pariwisata pemain lokalan. Apa pemain lokalan? Hanya ngandelin anak sekolah dari studi tour. Nggak akan maju negara ini. Buat apa? Karena devisanya nggak akan masuk. Kita berharap devisa negara itu lahir dari kepariwisataan, yaitu duit luar negeri masuk ke kita. Bukan duit kita terus lari ke luar negeri. Caranya bagaimana? Perjalanan tiket Jakarta-Bali harus lebih murah dibanding Jakarta-Singapura. Perjalanan tiket Jakarta-Labuan Bajo harus lebih murah dibanding Jakarta-Malaysia. Nah, Jakarta-Thailand. Jadi perjalanan domestik kita harus lebih murah dibanding dengan perjalanan tiket ke luar negeri. Itu caranya. Kalau itu terjadi maka orang luar negeri datang ke kita. Tapi kalau sebaliknya, perjalanan luar negeri lebih murah, pada kabur ke luar negeri. Harus apa yang dilakukan? Membangun branding bangsa. Bagaimana membangun branding bangsa? Kita harus percaya, yakin pada keberadaban bangsa kita. Jos, maju wisata Indonesia, lemur diurus, kota ditata, Jawa Barat istimewa. Dan lu kalau pengen tahu, gua jagoan yang megang kikiul. Iya, Pak. Ada nih gua nih. Iya, paham. Hah? Paham. Masa gua banyak. Iya, di sini. paham saya juga. Sehat, Mang. Terima kasih pada jajaran Polda Metro Jaya, Pak Kapolda, Pak Direskrim dan kemudian jajaran Kapolres Kota Bekasi, Pak Kapolresnya dan Kasat Sersenya. Jagoan Citiwul sudah ditangkap. Dan ini pembelajaran bagi semuanya di wilayah Provinsi Jawa Barat. Jangan coba-coba bergaya jadi jagoan. Kalau ujung-ujungnya sudah ditangkap, nangis. Semangat untuk seluruh rakyat Jawa Barat. Jangan pernah takut terhadap aksi preman. Kibarkan semangat kita, kepakan sayap. Preman itu kalau ditangkap pasti nangis. Apa yang dibilang oleh Kang Deddy itu semuanya benar. Kalau mau wisata kita maju di setiap daerah, itu harus menjaga dan melakukan apa yang dibilang oleh Kang Deddy. Apalagi sekarang marak terjadi yang namanya pemalakan, pembegalan. Itu marak terjadi. Dan kalau itu sering terjadi, apa? Apa dampaknya? Ya dampak buruknya, para wisatawan akan sungkan, akan takut masuk ke pulau itu atau masuk ke daerah itu. Jadi saya sangat mendukung target Kang Deddy, visi Kang Deddy, misi Kang Deddy. Saya sangat mendukung. Dengan begitu Jawa Barat akan menjadi pulau atau provinsi yang sangat aman. Yang dimana kita tahu sekarang kota yang teraman di Indonesia adalah Solo. Dan kalau Jawa Barat melakukan apa yang dibilang oleh Kang Deddy, saya yakin ya, Jawa Barat akan menjadi kota yang aman, nyaman, dan tentram. Dan juga Kang Deddy sudah memperingati dengan tegas, kalau preman, tindakan premanisme, tindakan kekerasan itu sangat dia lawan. Dan juga mungkin ya, untuk kedepannya tindakan premanisme di Jawa Barat akan berkurang. Dan juga tindakan kejahatan antara geng akan berkurang. Kita sudah tahu banyak kejadian yang terjadi sekarang ini, geng-geng motor saling bentrok, saling berkelahi, dilakukan di daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jabotabek, itu sangat sering terjadi. Tapi kalau pemerintahnya turun langsung, aparatnya turun langsung, mungkin itu akan cepat selesai dan cepat tereda.
Dan juga untuk orang tua, kita sebagai orang tua jangan sampai membebaskan anak kita. Apalagi keluar malam, itu jangan sampai. Karena kalau kita membebaskan anak kita, yang terjadi akan seperti itu. Kita kan tidak tahu dia bergaul sama siapa, dia berinteraksi sama siapa, pikiran dia seperti apa. Jadi kita kalau membiarkan anak kita melakukan ya seperti itu, takutnya anak kita akan melenceng. Dan yang ruginya kita sendiri. Oke ya, saya sangat mendukung apa yang dibilang oleh Kang Deddy dan semoga penduduk Jawa Barat, warga Jawa Barat mendukung dan menerapi apa yang dibilang oleh Kang Deddy. Karena itu tidak mudah untuk membangun kepercayaan publik terhadap suatu daerah. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini saja pembahasan kita. Semoga hari-hari kita selalu dilindungi dan diberkahi oleh Sang Maha Pencipta, dan semoga puasa kita diterima dan diridhoi oleh Sang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.